Jangan lupa vaksin. Jangan lupa vaksin ya buat yang belum divaksin. Mudah-mudahan Cintaku bertemu di vaksin. cintaku bertemu di vaksin. Ya emang nggak ada cogan-cogan yang mau divaksin? Nggak ada. Yakin nggak ada cogan yang Ada divaksin? sih, maksudnya tuh ketemu orang-orang baru tuh yang divaksin aja masih bisa terpapar, apalagi yang tidak divaksin. Oh, berarti Tuh. mengurangi gitu ya, Iya. mengurangi. Di pasal 13 ayat 4 itu udah ada bagi yang penerima vaksin dan tidak mau divaksin, aplikasi Peduli Lindungi. Jangan lupa daftar ya yang mau vaksin. Kita kan kesejahteraan sosial, jadi kita bisa ngebantu keluarga itu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Rajin disebut rajin enggak sih, disebut gak rajin juga enggak, biasa aja. Angkatan COVID pertama. Angkatan COVID pertama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Feriansa di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SMA Negeri 1 Cijeruk. Yeay. Yeay. Saya hari ini Feriansa, si penyiar magang, ketemu lagi bersama kalian semua. Kita dalam berbincang alumni ya. Alumni yang sekarang kita undang adalah Tara Laila Sapitri. Yeay. Garing. Oke, Laila Sapitri ini, oke, lihatnya nanti ke sana ya. Siap. Laila Sapitri ini alumni SMA 1 Cijeruk yang kita undang karena beliau ini sekarang aktif di Puskesos dan menjadi ini ya, tim vaksinasi ya. Iya, Oke. betul. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Mangga dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Laila Sapitri, saya alumni SMA Negeri 1 Cijeruk tahun 2020. Sekarang saya kerja di staf Puskesos Desa Cimalung. Lulus tahun 2020, Iya. angkatan COVID kan? Iya, angkatan COVID. Angkatan COVID pertama. Angkatan COVID pertama, gimana tuh dulu waktu masih sekolah? Kan biasanya offline tuh, terus tiba-tiba ada pandemi COVID. Gimana tuh rasanya tuh? Beda sih rasanya ya. Harus coba hal baru kan, soalnya kalau online Zoom ya. Jadi beda aja gitu, tapi nggak lama sih. Nggak lama, berapa bulan tuh? Sekitar 2 bulan deh. Oh, 2 bulan berarti udah gitu langsung ke lulusan ya? Iya, langsung kelulusan. Nah, kalau boleh tahu dulu di sekolahnya ngapain aja sih? Dulu di sekolah aku ikut organisasi pramuka. Kalau pas awal-awal aku ikut pramuka. Tapi kalau pas udah kelas 11-12 aku cuma ikut paskibra aja. Buat paskibra aja. Iya, Seru nggak dulu waktu kegiatan di sekolah? seru lah. Seru banget. Oke, selain ikutan paskibra dan pramuka, dulu ngapain aja tuh di sekolah? Atau gini deh, Ayah ini manggilnya apa nih? Ayah, Apa? Laila atau apa? Setelah deh. Setera deh. Oh, ini namanya siapa? Ya, kita panggilnya Setera deh ya. Kayak Setera deh dulu di. Iya betul. Hah? Maksudnya. Ya kan tadi bertanya panggilnya mau apa? Katanya Setera deh. Ya udah panggil Setera deh aja gitu ya. Setera deh. Canda Setera deh. Kayak Laila aja ya, kita panggil Laila aja. Dulu Iya. Laila tuh orangnya kayak gimana sih waktu di sekolah? Petikelan kah atau doyan marah-marah atau kayak gimana gitu? Kalau orangnya kayak gimana, yang nilai kan orang lain ya. Mm-mm. Kita gak tahu kita orangnya kayak gimana, soalnya kan yang ngelihat diri kita itu orang lain. Ya udah. Kalau misalkan kita ngerasa kita mah orangnya gini, kan belum tentu pandangan orang lain ke kita tuh kayak gitu. Ya nggak apa-apa. Gimana menurut diri sendiri aja gitu. Kalau dulu kan saya di sekolah rajin gitu. Rajin. Aku orangnya apa ya? Biasa aja sih. Biasa aja ya. Tapi, Rajin enggak rajin juga enggak. Nah ini nih rajin enggak tapi gimana sih? Rajin disebut rajin enggak sih, disebut gak rajin juga enggak. Biasa aja. Tapi biasa aja ya. Iya. Katanya yang biasa-biasa aja itu bisa menjadi luar biasa. Amin. Canda biasa. Masih dalam canda-canda ya. Oke, tadi kan udah menyebutkan dulu di sekolah tuh ngapain aja, terus di sekolah tuh kayak gimana. Pernah nggak sih punya pacar di sekolah? Pernah. Pernah. Kakak kelas kah atau seangkatan atau gimana gitu? Kakak kelas pernah, adik kelas pernah. Buat kakak kelas atau adik kelas yang dulu pernah ada pacarnya Laila, semoga kamu nonton ini ya. Ada yang ingin diucapkan nggak? Halo. Katanya halo ya dari Laila. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi.
Mau ketemu lagi mantan? Pokoknya gitulah ya. Pokoknya gitulah ya. Nanti buat mantannya Laila, semoga harimu menyenangkan. Amin. Canda menyenangkan. Oke, Laila, sekarang udah lulus, ngapain aja nih kegiatannya sekarang? Aku kerja Kerja di di Desa Cibalung. Desa Cibalung, bagian apa tuh? Aku kerja bagian staf Puskesos. Staf Puskesos. Puskesos, iya. Apa tuh Puskesos? Puskesos itu pusat kesejahteraan sosial. Pusat Kesejahteraan Sosial. Jadi yang nggak sejahtera bisa dapat ini. Apa aja tuh Puskesos, kegiatannya ngapain aja tuh? Kalau Puskesos sendiri kegiatannya, kan Puskesos itu pusat kesejahteraan sosial ya. Jadi kita ngebantu masyarakat yang ada masalah ekonomi gitu. Jadi kita yang ngebantu. Oke, Terus masalah juga ekonomi. kalau masyarakat punya keluhan-keluhan, kita juga yang ngebantu gitu. Termasuk keluhan perasaan atau apa? Iya, boleh. Pokoknya yang punya masalah, yang pengen ngeluh gitu dah. Oke, walaupun itu misalnya tanda kutip masalah keluarga gitu. Iya, Misalnya- masalah keluarga juga bisa. Misalnya bertengkar dengan suami atau istri itu bisa berkonsultasi ya. Iya. Oke, buat warga Cijeruk dan sekitarnya, kalau misalnya Anda punya masalah atau apapun, bisa menghubungi Teteh Cantik ini ya untuk berkonsultasi. Bagian konsultasinya kah atau apakah gitu? Enggak, aku di back office-nya. Back office. Ngapain aja tuh tugasnya tuh? Jadi kan kalau front office itu ngumpulin data. Mm-mm. Nah, nanti kalau back office itu yang ngerekap semua data-data yang dari masyarakat itu. Oh, yang ngerekap data dan mengolahnya. Iya. Jadi bagian mengolah data yang diberikan oleh FO atau front office. Berarti kalau misalnya nih ada masyarakat yang curhat masalah keluarganya, berarti ada orang tertentunya yang menanganinya. Iya. Itu bagian dari desa kah atau dari kedokteran atau psikolog atau gimana? Enggak sih, biasanya kebanyakan curhatnya kan Puskesos itu ada fasilitatornya ya. Biasanya mereka curhatnya ke fasilitatornya. Berarti urusan yang berbentuk dengan emosional gitu ya. Terus kan tadi kesejahteraan, berarti termasuk sama masalah ekonomi juga. Iya, betul. Sama masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Nah, kalau misalnya masalah ekonomi itu kan balik lagi ke tanggung jawab suami ya, setauku. Kalau misalnya suaminya nggak kerja atau pengangguran, itu bisa ditangani sama Puskesos itu. Sebenarnya bukan ditangani sih ya, mungkin kita cuma Membantu. Kita kan kesejahteraan sosial, jadi kita bisa ngebantu keluarga itu untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah gitu. Gitu. Jadi masyarakat nih, masyarakat Kecamatan Cijeruk yang punya atau sedang ada dalam kesulitan ekonomi gitu ya. Iya. Nah, itu bisa dibantu oleh Puskesos ini. Bener nggak? Betul. Karena kan setiap desa juga pasti ada Puskesosnya. Oh, setiap desa ada, bukan Iya. cuma dari Cibalung aja. Iya, setiap desa ada Puskesosnya. Ya, buat masyarakat jangan takut lagi ya, itu bisa konsultasi sama desanya masing-masing gitu ya. Terus kalau apa lagi ya? Nih aku mau nanya. Nanya apa ya? Apa tuh? Apa aja Jadi boleh. bingung ini mau nanya apa ya. Nah, kalau berarti itu sangat berguna sekali dong adanya Puskesos di masa pandemi kayak gini ya. Iya. Nah, berarti kalau misalnya ini pengen ngajuin dana untuk modal usaha itu bisa? Kalau itu belum pernah ya? Oh, belum pernah. Belum pernah menangani ada. Iya, seperti belum itu. pernah ada persoalan seperti itu. Paling yang kayak gitu-gitu aja ya. Paling yang emang kesulitan dari ekonominya. Iya, Kalau bantu untuk modal usaha belum ada. belum ada, paling kayak biaya buat sekolah gitu ya. Oh, biaya buat sekolah. Iya, buat sekolah anaknya baru. Oke, dikirain bisa buat apa modal usaha juga gitu. Belum deh, kalau gitu belum pernah. Atau memang ada lembaga lain kalau urusan itu? Kalau di desa kayaknya belum pernah ada kayak konsultasi ke desa buat modal usaha deh. Oh, belum ada? Iya. Oke. Selama aku kerja di desa gitu ya, aku belum pernah tahu ada. Emang udah berapa lama kerja di desa? Aku dari bulan Februari Februari tahun 2000. 21. Oh, berarti masih baru ya? Iya, masih baru. Oke, lulus SMA bisa langsung kerja di desa. Keren sih. Alhamdulillah. Keren lah, iyalah bisa bekerja di pemerintahan walaupun tingkat desa itu kan nggak jadi masalah. Bener gak sih? Iya. Oke, selain membantu ini, kesibukannya sekarang apa lagi nih? Aku sekarang lagi jadi petugas vaksin. Petugas vaksin.
Iya, di Kecamatan Cijeruk. Vaksinasi ya. Iya. Bagian apa tuh? Bagian nyuntik kah? Aku bagian entry sih, entry data. Oh, entry data. Iya. Screening. Iya, screening. Ngapain aja tuh? Selain input data, ataukah cuman hanya input data aja atau bisa fleksibel ke yang lainnya? Input data. Cuma kalau misalkan di pendaftaran kan pasti ada pendaftaran dulu ya, Iya. sebelum disuntik. Biasanya kalau kekurangan orang jadi ditukar posisi gitu. Jadi tetap fleksibel ya. Mm-mm. Itu daftarnya online atau offline ya? Online. Oh, online. Kalau misal daftar online bisa melalui apa? Aplikasi Peduli Lindungi. Oke. Jangan lupa daftar ya yang mau vaksin. Ya, Peduli Lindungi, silakan pemirsa atau penonton untuk mendownloadnya lalu bisa mendaftar melalui itu ya. Iya, betul. Untuk vaksin 1 dan 2. Nah, jadi screening itu kan Layla itu kan berhadapan dengan banyak orang. Benar nggak sih? Iya, betul. Ada nggak sih rasa takut? Ada, apalagi kan aku baru ya. Mm-mm. Aku baru terjun ke masyarakat gitu. Jadi kayak masih ngerasa canggung, kayak masih ngerasa aku takut salah gitu. Maksudnya gini, takut terpapar COVID gitu. Itu kan sifatnya kan berkerumun gitu ya kalau misalnya vaksinasi kayak gitu kan. Nah, itu takut gak sih? Takut terpapar COVID gitu misalnya? Enggak sih. Enggak. Soalnya ya tetap kita patuhi protokol kesehatan dong. Pakai APD? Enggak juga, maksudnya tetap jaga jarak gitu, tetap pakai masker, cuci tangan, pokoknya pulang berkegiatan itu kita langsung mandi gitu. Tapi kan banyak juga loh orang yang sudah melakukan mematuhi protokol kesehatan tapi dia itu adalah orang tanpa gejala gitu dan bisa suatu waktu untuk menularkan. Iya, tapi ya itu cara kita untuk apa ya? Karena Cara kan untuk menanggulanginya. karena kan gak mungkin juga kan kita harus pakai APD setiap ada kegiatan. Kan Tapi nggak tetap mungkin ya. tetap gak sih ada rasa takut gitu? Takut terpapar ya. Ada nggak? Paling sedikit sih ya, cuma nggak terlalu. Ya aku takut gitu, nggak terlalu gitu. Paling sedikit sih ya. Oh, cewek pemberani ini dia. Yeay, jangan macam-macam ya cewek pemberani ini. Gitu ya. Iya. Jadi nggak takut gitu. Nah, untuk jadwal vaksin itu masyarakat udah tahu. Masyarakat tahu karena sebelum vaksin diadakan suka ada pamflet gitu ya, Oh, pamflet. yang disebar di sosial media gitu. Kalau enggak ke grup-grup, ke desa-desanya, grup desa, karena kan jadwalnya dari puskesmas sama dari kecamatan, jadi disebarnya nanti lewat grup-grup gitu. Nah, bagi masyarakat yang tidak tergabung dalam grup bisa mengakses di manakah info ini? Dari para RT. Dari para RT gitu kan. Iya. Kalau misalnya mau ngecek di sosmed bisa disebutkan sosmednya apa? Paling dari Instagram. Instagram kecamatan atau Iya, Kecamatan Cijeruk sama Puskesmas Cijeruk. Oke, jadi buat masyarakat Kecamatan Cijeruk untuk mendapatkan info COVID atau vaksinasi itu bisa dicek Instagramnya Kecamatan Cijeruk sama Puskesmas Cijeruk ya. Nah, di situ ada info-info mengenai vaksinasi gitu. Oke, berapa menit kita? Baru 12 menit sih. Santai aja. Nah, vaksin itu sebenarnya wajib atau harus sih? Wajib. Wajib. Berarti kalau ditinggalin dosa nggak? Iya. Soalnya kan udah ada perpresnya ya. Perpres. Iya, nomor 14 tahun 2021 Iya, cerdas ya. tentang vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Berarti vaksin adalah Wajib. wajib. Wajib dan harus ya. Iya, wajib dan harus. Kalau nggak harus, berarti nggak wajib. Nah, Wajib. kalau misalnya nih orang nggak divaksin, itu nggak jadi masalah nggak sih? Sebetulnya di Perpres tadi yang nomor 14 di pasal 13 ayat 4 itu udah ada bagi yang penerima vaksin dan tidak mau divaksin akan mendapatkan sanksi administratif. Apa tuh administratifnya, sanksinya? Mungkin berupa denda. Denda. Wah. Iya, terus pemberhentian bantuan sosial dari pemerintah juga. Aduh, kacau juga tuh. Makanya nih buat yang pengen terus dapat bantuan sosial dari pemerintah, vaksin. Vaksin, guys. Jangan lupa divaksin. Udah vaksin belum? Udah dong. Udah berapa kali? 2. Aku Ih, udah udah 2 kali. kali. Udah vaksin belum? Udah lah. Udah berkali-kali. Enggak sih, baru 2 kali. Ya kan emang vaksinnya itu 2 kali Iya, kan. 2 kali. Kalau yang 3 kali itu untuk Tenaga kesehatan. tenaga kesehatan gitu ya.
Jadi vaksin adalah Wajib dan wajib. harus. Nah kalau misalnya orang gitu nggak divaksin secara personal deh, secara pribadi gitu, apakah itu akan terpengaruh terhadap kesehatannya atau gimana nih? Maksudnya gimana nih? Ya misalnya nih, aku gak mau divaksin, terus nanti kesehatan aku bakal terganggu kah atau gimana kah? Atau bakalan terpapar COVID sekaligus gitu? Sebetulnya bukan terganggu ya, karena yang sudah divaksin juga kan tidak menjamin 100% melindungi, masih bisa terpapar COVID, cuma efeknya tidak seberat yang divaksin. Yang divaksin aja masih bisa terpapar, apalagi yang tidak divaksin. Oh, berarti Gitu. mengurangi gitu ya, Iya. mengurangi efek dari COVID gitu. Iya betul. Gitu. Oh ya deh gitu. Ikut aja deh, ini mah yang kagak ngerti gitu ya. Tapi yang jelas buat seluruh masyarakat Indonesia supaya negara ini cepat berakhir dari pandemi, ya kita harus divaksin gitu. Iya guys, vaksin. Mama udah divaksin? Udah dong. Canda mama. Kok nanya ke mama gitu ya. Gitu masyarakat dengerin, makanya ketika ada himbauan untuk divaksin, masyarakat jangan takut ya. Iya betul. Karena jangan vaksin takut. itu adalah karena vaksin itu halal kan? Halal. Dan aman. Jadi masyarakat jangan takut untuk divaksin. Betul? Betul. Oke, seneng nggak jadi Apa tim vaksinasi kayak gini? Seru sih. Serunya gitu, kenapa tuh? Serunya aku bisa sambil belajar. Belajar nyuntik? Enggak, maksudnya ya aku belajar terus aku dapat pengalaman baru juga. Pengalaman nyuntik? Ya kenapa sih dari tadi nyuntik-nyuntik mulu deh? Aku juga dapat ketemu orang-orang baru ya. Cogan. Ibu-ibu Ibu-ibu vaksin. Ya emang nggak ada cogan-cogan yang mau divaksin? Nggak ada. Yakin nggak ada cogan yang Ada divaksin? sih, maksudnya tuh ketemu orang-orang baru tuh yang tenaga kesehatannya gitu. Aku jadi kenal juga sama tenaga kesehatan dari Puskesmas Cijeruk. Kirain sama masyarakatnya gitu ada cogan divaksin ganteng, aku jatuh cinta gitu. Cintaku bertemu di vaksin. Cintaku bertemu di vaksin nih. Tapi pernah Apa tuh? ketemu cogan? Yang namanya keseruan pasti ada sesuatu yang membuat bete. Iya, Ada ada. nggak sih ketika kita melakukan vaksinasi sesuatu yang membuat kita bete? Ada lah pasti. Apa tuh? Kadang kan kalau misalkan vaksin itu banyak masyarakat yang pro sama kontra ya. Itu yang kontranya itu yang ngebuat kita, karena masyarakat juga masih banyak keraguan-keraguan buat vaksin, terutama tadi tentang kehalalannya, keamanannya, terus efek sampingnya, masih banyak keraguan meskipun udah tercatat halal, tapi masyarakat masih ragu. Nah, bagaimana nih caranya Laila dan tim untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin itu aman gitu? Jadi kita harus lebih memberikan arahan yang jelas ya kepada masyarakat. Karena zaman sekarang itu kan banyak sosial media. Masyarakat juga yang belum paham, yang belum tahu pasti cari-carinya di sosial media. Yang namanya sosial media kan gak semua berita itu akurat. Ya. Pasti banyak hoaxnya juga. Betul. Nah, jadi banyak juga masyarakat yang termakan berita-berita hoax gitu. Makanya kita harus lebih ekstra lagi buat meyakinkan masyarakat kalau vaksin itu aman loh. Gitu. Jadi saran untuk masyarakat adalah Jangan cari-cari berita yang ilegal. masalahnya masyarakat kan nggak tahu mana berita yang ilegal atau enggak. Iya, maksudnya kalau misalkan kita ada berita nih, kita baca berita nih. Jangan dulu disebarluasin ke orang. Kita baca dulu, pahami dulu ini bener gak sih? Kalau enggak kita tanya dulu ke pihak yang berwajib atau ke pihak yang udah paham, ini bener gak sih? Berarti cari sumber lain ya. Ketika Iya. baca berita itu jangan cuma dari satu sumber aja. Betul. Begitu. Nah, itulah keseruan dan kebetean Ketika vaksin gitu ya. Ada yang ingin disampaikan nggak buat masyarakat? Buat masyarakat Indonesia. Ya boleh Indonesia, boleh manapun dah. Buat masyarakat Indonesia, khususnya Kecamatan Cijeruk, jangan lupa divaksin. Jangan khawatir kalau vaksin itu tidak aman. Vaksin aman kok untuk kesehatan kita. Kalau Indonesia kita pengen sehat, Indonesia pengen kembali normal, Indonesia pengen seperti biasa, ayo vaksin. Kita ikuti program pemerintah. Yuk, vaksin yuk. Yuk vaksin. Udah vaksin belum? Belum. Vaksin dulu ya, biar pada sehat semua. Oke, sepertinya waktu kita menunjukkan udah selesai bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya dari semua ini. Amin. Gitu ya, ambil baiknya, buang buruknya, segala kesalahan hanyalah milik kita manusia. Dan
mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi gitu aja ya. Iya. Cukup sekian kayaknya perbincangan kita. Terima kasih buat kakak. Terima kasih buat kakak Laila yang udah mampir ke sini dan berbincang-bincang sedikit banyaknya tentang vaksinasi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di next episode. Amin. Membicarakan hal lainnya ya. Hal apa tuh? Amin. Gitu aja ya. Buat penonton jangan lupa patuhi protokol kesehatannya dan jangan lupa Vaksin. apa? Jangan lupa vaksin. Jangan lupa vaksin ya buat yang belum divaksin. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari pandemi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.